Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengharapkan bahwa kita semua baik-baik saja dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih terlebih-lebih kepada teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan ini juga teman-teman kita menyaksikan satu video tentang seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana dalam kesaksiannya itu dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, meskipun orang tuanya menyakiti dia, meskipun orang tuanya tidak menganggap dia, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan dan imannya tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus. Lebih jelasnya, mari kita mendengarkan kesaksiannya berikut ini. Tuhan, hari ini saya berkesempatan untuk bersaksi lagi. Untuk yang belum tahu, dulu awal mula saya beragama Muslim. Saya dari Kedar. Nah, tahun 2011 saya dan suami nikah, tapi kita nikah beda agama. Kita nikah secara Islam. Kemudian ada satu dan lain hal, kita memutuskan untuk nikah secara Kristen juga. Puji Tuhan, saya juga sudah dibaptis tahun 2012. Puji Tuhan, saya sudah dibaptis. 2 hari setelah dibaptis, saya hamil. Puji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Karena sebelumnya saya mengalami keguguran dan itu jaraknya sangat lama untuk punya anak. Nah, kita juga sudah peneguhan. Sebelum anak pertama lahir, kita sudah melakukan peneguhan juga. Nah, untuk keluarga sebenarnya sih awal mulanya nggak ada masalah. Karena saya masuk ke Kristen, keluarga besar tuh nggak ada masalah sebenarnya awalnya. Pada tahun 2012, anak pertama itu lahir. Terus tahun 2013, awal tahun 2013 kita memutuskan untuk jadi full timer di gereja di GBI Prabu Mulih. Kita beribadah dan melayani di sana sama-sama, saya dan suami. Saya belajar banyak hal di sana. Saya belajar tentang Kristen, tentang kasih Kristus, bagaimana cara kita mengasihi sesama, mengasihi saudara, mengasihi Tuhan, dan kita juga mengasihi saudara yang tidak seiman. Di sana banyak hal yang saya pelajari. Awalnya, waktu itu kita tuh nggak ada masalah sama keluarga. Tahun 2017 akhir, ibu saya nelpon, karena saya anak tunggal, anak satu-satunya. Ibu saya masih Kedar, masih Muslim. Dia nelpon kalau dia sakit, dan kita memutuskan untuk keluar dari full timer dengan sangat berat hati sebenarnya saat itu. Tapi kita mikir lagi, orang tua saya cuma punya saya, nggak ada lagi anaknya, sedangkan dia dibawa ke Prabu Mulih, Sumatera Selatan itu tidak mau, maunya tetap stay berdiri di Jawa Timur. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke sana. Kita pindah ke sana, kita bawa anak-anak. Nah, kita pun pindah ke sana itu dengan keterbatasan ekonomi pada saat itu. Kita cuma punya mobil carry saat itu. Kita pindah, saya sama anak-anak diantar sama mertua. Kita duluan, suami baru menyusul di belakang, baru menyusul pakai mobil carry sama barang-barang. Bawa barang-barang, kita pindah semua ke sana. Keluarga nggak ada yang melarang kita ibadah, nggak ada yang menentang. Di sana baik-baik saja awalnya. Terus kita mau buka usaha di sana. Karena kita mikir, kita mau kerja apa, mau usaha apa, mau kerja di mana. Nah, saat itu, karena keahlian suami, itu di bengkel pada saat itu. Jadi kita mutusin untuk buka bengkel saat itu. Buka bengkel di depan rumah, dengan alat-alat seadanya, dengan kita ada beli sedikit untuk alat-alat bengkel juga, untuk tambahan kayak ban, segala macam oli gitu. Nah, sebelum buka bengkelnya, nah disitulah terjadi konflik sebenarnya kita sama keluarga besar. Karena pada saat kita mau buka usaha, mereka itu maunya satu pergi ke dukun dulu. Dari situ kita sudah lain. Antara saya yang Kristen, kita orang percaya, kita tahu, maksudnya saya tahu kalau kita pergi ke dukun sama aja kayak menduakan Tuhan. Nah, saya ngomong sama ibu saya, bukannya kami nggak mau ke sana, tapi dalam agama saya yang sekarang, dalam Kristen, kita dilarang untuk pergi ke dukun. Kita bilang begitu. Nah, dia tuh agak pertamanya sedikit nggak terima. Ya sudah, hari itu ya udah kita ngomong baik-baik, oke, dia bilang gitu, nggak apa-apa. Nah, saya pikir selesai itu ya sudah, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah, kita belum buka karena waktu itu kita masih ada acara keluarga, ada kakak sepupu yang menikah, jadi kita undur untuk buka bengkelnya. Karena kita juga mau didoain dulu sebenarnya sama pendeta di tempat kami beribadah di Mawar Syaron Berdiri, dan kita mau didoain dulu sama bapak pendeta di sana. Nah, tapi saat selesai kami acara kakak sepupu saya, tiba-tiba ibu saya tuh bilang gini, ayo kita ke Gunung Kawi, dia bilang gitu. Saya kaget, nah, ngapain, saya bilang gitu. Saya bilang, ya kita harus ke sana, kita harus minta katanya ke sana. Kita kalau nggak minta ke sana, nanti kamu nggak bakalan maju, nanti kamu nggak bakalan, usaha kamu nggak bakalan jalan, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, saya punya Tuhan. Pada bulan 5 tahun 2018, kita mutusin untuk pindah lagi ke Sumatera Selatan. Kita punya uang pas-pasan saat itu, kita pergi ke sini, dan ibu saya itu marah besar.
Karena kita pergi dari sana itu nggak pakai aturan Jawa. Karena orang Jawa biasanya kita harus pergi dulu. Kita harus cari dari baik dulu kalau kita mau keluar kota atau merantau begitu. Nah, kita tuh nggak mau yang begitu. Karena kita nggak percaya begitu. Kita ribut. Akhirnya kita pulang ke Prabu Muli lagi. Itu dalam keadaan ribut. Bapak Ibu, Saudara, kita ribut sama Ibu. Sama keluarga besar kita ribut. Cuman gara-gara itu. Nah, sepanjang jalan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, lembutkan lagi hati saya Tuhan. Lembutkan lagi hati ibu saya Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Karena saya pengen ibu saya bisa berubah. Bukan berubah dia menjadi langsung tiba-tiba jadi Kristen. Enggak, pelan-pelan ya. Tapi berubah, jangan pergi lagi ke dukun gitu. Saya mintanya itu dulu waktu itu gitu. Waktu itu saya mintanya itu dulu. Stop Tuhan, saya bilang gitu. Kalau bisa jangan lagi Tuhan, ibu saya pergi ke dukun. Karena percaya sama Tuhan itu lebih, kalau saya bilang, lebih meyakinkan daripada pergi ke dukun. Karena pergi ke dukun harus ada persembahan yang harus dikasih, begitu. Nah, persembahannya pun kadang kan tidak sembarangan persembahan. Kadang kalau kita pergi, kalau dulu waktu saya masih muslim, pergi ke dukun ada kayak ada ayam yang hitam di sana, kayak ada apa gitu yang harus jadi persembahan. Nah, saya bilang sama ibu saya daripada begitu, mendingan minta aja sama Tuhan, saya bilang gitu. Kita kan punya Tuhan, saya bilang gitu. Tapi mereka tetap nggak mau. Nah, 2018 kita pindah lagi ke sini, ke Prabu Muli, Sumatera Selatan. Saat itu 2 hari kita di Prabu Muli, kita belum punya rumah, jadi kita sepakat sama suami kita numpang dulu di tempat mertua saat itu. Nah, saya bilang gini sama suami, kita pulang ke sini ongkosnya pas-pasan, saya bilang gitu. Dengan dana seadanya, kita juga belum tahu mau kerja apa, anak 3 masih nyusu semua, kita juga belum tahu pada saat itu kan. Nah, ada saudara saya saat itu lagi di perekonomian kita tuh lagi down, lagi benar-benar di bawah, tapi kami percaya kok pertolongan Tuhan saat itu pasti ada untuk kami. Nah, kita tempat mertua saat itu, kita ke sana. Awalnya kita baik-baik ke sana, kita ngomong kita mau tinggal di sana. Mertua juga oke, dia bilang begitu kan. Terus 2 hari atau 3 hari setelah kita sampai, ada sedikit kesalahpahaman antara suami dan adiknya. Jadi mertua saya itu marah besar gitu. Nah, kita tuh disuruh pergi dari rumah itu. Pada saat kita pergi, saya sama suami itu bilang gini, kita pergi, kita dalam mobil carry, penuh dengan barang, penuh dengan baju, anak 3, dan kami berdua, berlima di dalam mobil carry, mobil angkot dulu. Kita punya mobil itu. Kita nggak tahu mau kemana, kita rumah nggak ada, uang tinggal 5.000 pada saat itu. Kita nggak tahu, kita tidur di mana malam itu. Suami bilang gini, ya udah, kita tidur di pom bensin, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, kita belum ada yang makan, saya bilang sama suami. Kita cuma punya duit 5.000 untuk kita bisa makan berlima, kita makan apa gitu. Kalau beli nasi nggak cukup, kalau beli roti paling cukup untuk anak-anak, paling kita nahanin, saya bilang gitu. Yang penting anak-anak makan, ada susu sedikit, ya sudahlah. Akhirnya malam itu kita tidur di pom bensin, kita tidur di sana. Pagi kita mandi di sana. Kita memang nggak ada hubungin gereja ataupun teman-teman yang ada di Prabu Muli, nggak, karena kita nggak mau juga jadi bebannya mereka. Kita mikirnya begitu waktu itu. Nah, saat itu kita tidur di pom 1 hari, malamnya kita tidur lagi di pom itu karena kita belum ada tempat tinggal, karena kita cari karena mau cari kontrakan kemana yang bisa dibayar di pertengahan atau akhir bulannya gitu kan. Nggak ada, maunya itu di awal pasti dibayarnya. Kita bingung pada waktu itu, kita mau kemana, mau kontrakan, mau dikontrakan, uangnya juga belum ada, kita bilang gitu kan. Nah, pada saat di pom bensin, suami itu turun dari mobil, dia mau kamar mandi, dia ketemu temannya, ada temannya, dia tanya, ngapain kamu di sini, dia bilang gitu. Nah, suami cerita begini, dia cerita kalau keadaan kita lagi benar-benar kacau saat itu. Nah, teman saya tuh temannya suami itu nawarin untuk tinggal di rumahnya pada saat itu, di rumahnya, karena dia tidak nempatin rumahnya. Kita tinggal di sana, dia dikasih tempat tinggal di sana gratis, Bapak Ibu. Kita di sana gratis, nggak usah bayar, dia bilang. Bahkan listriknya dia yang bayar. Itu dia orang Muslim, tapi dia baik banget. Saya percaya kok pertolongan Tuhan itu datang dari manapun dan dari orang manapun, saya percaya itu. Dari kesaksian yang sudah kita saksikan bersama, kita belajar bahwa kuasa Tuhanlah yang berkuasa atas diri setiap kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita tidak lagi dalam kegelapan, tetapi kita diubahkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita setiap manusia. Maka dari itu, marilah kita terus bersyukur dan bertekun di dalam doa,
dan marilah kita terus bersaksi dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang yang mendengarkan kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan. Sekian saja tanggapan dari saya, semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.